Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Putih Sari dan berikut USM News selengkapnya. Kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 mulai terasa di berbagai daerah. Pemasangan atribut kemerdekaan baik di pinggir jalan, lingkungan rumah, ataupun area umum menarik perhatian masyarakat. Kehati-hatian dalam pemasangan menjadi poin penting untuk diperhatikan. Beragam pernak-pernik atribut kemerdekaan Indonesia ke-79 mulai terpasang di sekitaran jalan, mulai dari umbul-umbul, lampu jalan, dan hiasan bendera di sekitar taman. Menyikapi hal tersebut, PLN semakin aktif untuk menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dalam memasang atribut kemerdekaan itu. Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Semarang, Suparji Wardiono, menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam memasang atribut kemerdekaan. Pada warga masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT RI dalam pemasangan bendera, umbul-umbul, kemudian dan atribut lainnya agar berhati-hati dan dalam jarak aman 3 meter dari jaringan listrik PLN. Semua dalam rangka untuk keselamatan masyarakat sekaligus dalam rangka juga untuk keselamatan terkait dengan instalasi ketegangan listrikan. Pemasangan atribut kemerdekaan dengan menggunakan tiang besi yang merupakan konduktor listrik sangat berbahaya dan perlu kehati-hatian. Penggunaan tiang bambu atau kayu juga berpotensi bahaya ketika intensitas hujan yang tinggi. Dengan menjaga jarak aman dapat membantu mengurangi potensi kecelakaan kelistrikan seperti tersengat listrik atau bahaya lain. Penandatanganan Perjanjian Fakta Integritas Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar kuliah baru-baru ini diselenggarakan Universitas Semarang. Kegiatan ini menjadi penting untuk memastikan validitas data penerima beasiswa serta komitmen untuk meningkatkan prestasi selama menempuh perkuliahan. Penandatanganan Perjanjian Fakta Integritas Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah digelar Universitas Semarang melalui unit kemahasiswaan baru-baru ini. Acara yang berlangsung di Gedung V Profesor Insinyur Jutata Hadihardaya USM ini diikuti puluhan mahasiswa yang menjadi penerima beasiswa KIPK. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH berpesan agar serius dalam menempuh perkuliahan juga mengembangkan diri. Hari ini kita mengumpulkan para calon mahasiswa dan orang tua untuk menandatangani kontrak program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini merupakan salah satu program yang kemudian didesain oleh pemerintah pusat dan kemudian menitipkan para mahasiswa-mahasiswa tersebut itu untuk kemudian mereka kuliah, salah satunya ada di Universitas Semarang. Banyak jumlahnya tentunya, ada 90-an lebih. Bahkan yang kemudian kalau kita total secara keseluruhan penerima beasiswa KIPK kuliah kita itu di USM itu ada ratusan lebih. Maka saya berharap dalam kesempatan kali ini menitipkan pesan pada rekan-rekan penerima beasiswa KIPK kuliah untuk mereka serius kuliahnya dan mengembangkan dirinya sehingga kemudian nantinya setelah mereka lulus ya tentunya akan berkontribusi pada bangsa dan negara. Universitas Semarang memprioritaskan penerima beasiswa. Jadi bukan hanya beasiswa KIPK kuliah saja, kita juga punya beasiswa sendiri. Kita sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia tentunya berkontribusi untuk mengembangkan Indonesia jauh ke depan supaya anak didik kita mereka punya kesempatan yang sama untuk kuliah dengan program beasiswa atau kemudian biaya mandiri seperti itu dan kemudian dapat untuk merubah jenjang status kehidupannya dan kontribusi dengan bangsa dan negara. Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, tim UPNS pengelola beasiswa USM telah melakukan verifikasi data dan seleksi calon penerima mahasiswa KIPK Kuliah Merdeka tahun 2024. Acara ini menjadi momen untuk melihat komitmen mahasiswa dalam memanfaatkan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Proses verifikasi data akan terus dilakukan untuk memastikan validitas data penerima beasiswa. Puji Tuhan, senang sekali bahwasanya kuliah merupakan suatu impian saya dari SD dan puji Tuhan dengan adanya beasiswa KIPK kuliah ini saya bisa melanjutkan pendidikan saya karena keterbatasan
namanya keterbatasan soal biaya kuliah. Ini kan dapat KIPK kan bisa dapat tunjangan dari pemerintah. Ya, sangat puji Tuhan sekali. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara mendatangkan berkah tersendiri bagi pengrajin merchandise tumbler asal kota Ukir, Jepara. Pengrajin tumbler asal Jepara dapat pesanan sebanyak 300 tumbler yang nantinya untuk merchandise anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Seperti apa merchandise HUT RI ke-79 asal kota Ukir, berikut liputannya. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM asal Jepara, Jawa Tengah meraup untung dari pembuatan merchandise acara HUT RI ke-79 yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada tanggal 17 Agustus mendatang. Merchandise yang dibuat adalah paket tumbler dari kayu jati yang diukir dengan gambar logo HUT ke-79 dan gambar pohon hayat. Dari pesanan merchandise ini, pelaku usaha meraup untung hingga jutaan rupiah. Danang, pemilik UMKM Sai Warden asal Jepara, mengaku bangga dan senang karena terpilih sebagai penyedia merchandise untuk acara bersejarah perayaan HUT RI ke-79 yang pertama kali akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dirinya mengatakan pengerjaan tumbler dilakukan selama 10 hari, tapi dirinya sudah jalin komunikasi dengan Sekretariat Presiden sejak Januari 2024. Untuk pesanan merchandise, sebetulnya dapat pesanan untuk tamu VVIP, tamu Istana Negara, dan tamu undangan. Ada 3 produk yang di-approach, tetapi yang akhirnya diorder hanya tumbler Paskibra karena kondisi satu hal lain yang tidak dapat dipenuhi. Jadi akhir Juni kemarin itu kita dapat kontak dari Sekretariat Presiden kalau butuh souvenir buat tamu VVIP, tamu Istana Negara, dan tamu undangan untuk HUT RI. Ada 3 jenis produk yang di-approach, tetapi yang akhirnya di order itu tumbler saja untuk Paskibra karena kondisi satu lain hal yang tidak bisa diwujudkan. Untuk motifnya sendiri itu ada logo HUT RI yang ke-79 dan pohon hayat dan ornamen pohon hayat ini. Ya, ini pilihan dari tim Sekretariat Presiden untuk mewakili IKN, logo IKN. Untuk tim produksi sendiri itu di 11 orang, kalau kayunya kita masih sourcing dari sekitaran Jepara. Ya, besar kecil tetap menjadi berkah ya buat semuanya, buat saluran berkah buat semua orang yang bekerja di sini. Dapat ordernya berapa pieces, Mas? Tumbler Alhung ini nanti 300 piece dibagikan ke seluruh tim Paskibra. Danang mengaku dalam pembuatan paket ini pihaknya bekerja sama dengan UMKM lain serta ibu-ibu yang berada di sekitar rumahnya. Pendeknya waktu produksi harus memaksa Danang bekerja lembur bersama 12 karyawannya. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan untuk WSM TV. Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 begitu terasa dalam berbagai perlombaan yang digelar PLN UP 2D. Serangkaian lomba ini menjadi media untuk mempererat tali persaudaraan dan gotong royong. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 jadi momentum kebersamaan. Serangkaian kegiatan menyambut peringatan Hari Kemerdekaan juga digelar PLN. PLN UP 2D Jateng dan DIY turut menyemarakan HUT RI dengan berbagai kegiatan lomba dan tasyakuran berbagi bersama. Acara yang berlangsung dari 8 Agustus itu, PLN UP 2D Jateng dan DIY menggelar kegiatan tasyakuran milad berbagi bersama. Berbagai lomba menarik digelar di depan kantor UP 2D Jateng dan DIY untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Manajer PLN UP 2D Jateng dan DIY Mohsadli turut mengungkapkan bahwa selain mengobarkan semangat dan sikap nasionalisme, acara ini juga menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan antara satu dan yang lain. Pada kesempatan ini terdapat 5 perlombaan yang meliputi lomba video, lomba bola ular, lomba roda tank, karnaval, dan lomba fashion show. Melalui serangkaian acara itu, Mohsadli juga mengajak setiap pegawai untuk menjadi agen perubahan dengan semangat juang tinggi, kebersamaan, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan kemerdekaan ini bukan hanya kompetisi, melainkan juga untuk mempererat tali persaudaraan. Lomba-lomba tersebut juga dalam rangka mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila yang selaras dengan tema tahun ini, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pamali Juwana per tanggal 31 Juli sudah dropping air bersih sebanyak 26 tangki.
bantuan air bersih di Kabupaten Blora lantaran di 16 kecamatan sudah mulai terdampak kekeringan. Kedatangan mobil tangki berisi air bersih disambut gembira warga Dukuh Jasem, Desa Jepang Rejo, Kecamatan Blora. Mereka menata rapi jerigen dan ember untuk ikut antri mendapat bantuan air bersih. Di sekitar rumah warga terdapat sumur namun kondisinya kering, tidak ada sumber air bersih. Warga biasanya mengambil air di dukuhan sebelah dengan menempuh jarak 1 km. Ironisnya, warga harus antri dari pagi bahkan juga antri di malam hari guna mendapatkan air bersih. Di pemukiman warga terdapat juga tempat penampungan air bersih atau PAMSIMAS. Kondisinya juga macet lantaran tidak ada sumber air bersih. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA PUPR Blora, surat menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pamali Juwana untuk membantu dropping air bersih di Kabupaten Blora. Pertanggal 31 Juli 2024, sejumlah 26 tangki air bersih sudah disalurkan BBWAS Palami Juwana bersama DPUPR ke warga terdampak kekeringan tahun ini. Ia akan terus dropping air bersih untuk warga sesuai pengajuan dari desa. Surat juga menyatakan jika puncak kemarau tahun ini di bulan Agustus, meskipun beberapa tempat sering terjadi hujan namun tidak merata. 1 bulan ini. Warga kesulitan mengambil air atau gimana ini? Memang sumbernya nggak ada sumber di sini. Sumur kondisinya Nggak ada sumber. kosong Ya. kering ya? Kering. Nggak ada pam tapi telat. Terus setiap harinya warga ambil air di mana? Di sebelah. Jarak berapa? Sekitar 1 kilo lah. Antri Pak? Nggak antri tapi agak jauh. Dengan adanya bantuan ini seperti apa perasaannya? Ya sangat terima kasih, menguntungkan bagi masyarakat. Terima kasih kepada BBWS Pamali Juwana. Ini adalah pekerjaan dropping air bersih dari teman-teman dari BBWS Pamali Juwana Semarang berkolaborasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Blora. Itu. Berapa yang disediakan dari BBWS ini berapa unit Pak untuk membantu warga? Kalau terkait dengan bantuan dropping air bersih ini, itu memang kami kemarin mendapatkan data dari SK kekeringan yang sudah dikeluarkan oleh BPBD Kabupaten Blora. Sehingga dengan data SK kekeringan itu harapan kami nanti memang kami bisa minimal bisa membantu dropping 1 tangki lah untuk masing-masing satu desa yang terdampak kekeringan berdasarkan dengan SK kekeringan yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati ya melalui BPBD Kabupaten Blora. Sudah berapa kali Pak? Kalau proses dropping ini memang sudah kami awali sejak beberapa minggu yang lalu ya. 31 sudah per tanggal 31 Juli kemarin kami sudah mulai dan rencana berapa Mas? Ini sudah mulai 26 tangki. Nah, 26 tangki yang sudah tersalurkan di masing-masing desa yang sudah terdampak kekeringan. Surat berharap kemarau tahun ini tidak berkepanjangan seperti tahun sebelumnya. Meskipun ia bersama BBWS Pamali Juwana bertekad satu desa akan di-dropping air bersih. Jika semua sudah merata, nantinya akan terus di-dropping sampai memasuki musim penghujan. USM International Debating Competition 2024 sukses digelar. Kompetisi debat internasional itu diikuti berbagai perwakilan dari banyak negara di luar negeri. USM International Debating Competition atau IDC 2024 sukses digelar Universitas Semarang baru-baru ini. Kompetisi debat internasional itu mengusung tema Upgrade Your Debate Skills to the Next Level. Tercatat sebanyak perwakilan dari 5 negara yaitu Indonesia, Ghana, Nigeria, Malaysia, dan Prancis turut hadir dalam kompetisi tersebut. Terima kasih. Jadi ini adalah ajang debat internasional pertama yang diselenggarakan oleh USM ya, dan alhamdulillah berjalan dengan sukses. Total ada kurang lebih 73 peserta ya. Ada yang dari Indonesia, Malaysia, Ghana, Nigeria, Thailand, Prancis ya. Kemudian tujuannya utamanya adalah bagaimana membangun dan meningkatkan critical thinking para generasi muda saat ini gitu. Karena kami berpikiran bahwa critical thinking inilah yang akan membuat anak-anak generasi sekarang itu memberikan kontribusi yang lain yang lebih nyata kepada negaranya gitu.
Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH yang dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat dan kegembiraannya atas terselenggaranya kompetisi debat internasional pertama yang diadakan oleh USM. Acara yang berlangsung secara daring ini juga dihadiri oleh Sukmo Harsono SEMM, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia atau Duta Besar LBPP untuk Panama, Costa Rica, Nicaragua, dan Honduras. Selain itu, kompetisi ini juga menghadirkan juri-juri berpengalaman, di antaranya Adi Prana Yogatama M. Hum dan Tetiana Litvinenko. Setelah melalui beberapa putaran debat yang kompetitif, Marcelinda Ladia Hartono dari Universitas Semarang berhasil meraih gelar juara pertama USM IDC 2024. Di posisi kedua, Muhammad Ryan Kufri dari Universitas Negeri Gorontalo dan posisi ketiga diraih oleh Bondan Dharma Putra dari Universitas Pekalongan. Selain itu, penghargaan Honorable Mention diberikan kepada Nana Asare Owusu dari Ghana yang juga merupakan mahasiswa Universitas Semarang. Penghargaan Best Speaker 1 diberikan kepada Pauline Hapsari dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sementara Prita Febriani dari Universitas Semarang berhasil meraih Best Speaker 2. Pemirsa, setiap tahun di Amerika Serikat puluhan orang menjadi korban serangan hiu, umumnya saat libur sekolah pada pertengahan tahun. Insiden seperti ini tadinya terbatas ke wilayah-wilayah yang relatif hangat, tapi belakangan kehadiran hiu juga memunculkan kekhawatiran di bagian utara Amerika Serikat yang suhu udaranya relatif dingin. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Putih Sari dan seluruh kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim panas di Amerika Serikat membuat banyak warga mencari kesejukan sejenak dengan berenang di pantai. Tapi tahun ini musim berlibur ke pantai kembali ditandai insiden serangan hiu, termasuk di South Carolina. I was just out wading in the water about chest deep. Out of nowhere, I just felt what felt like a shark put its whole mouth around my foot. Tyler akhirnya selamat dari serangan hiu. I'm just glad I got all my toes and everything else. So, I mean, there's always going to be sharks in the water. So that's just a risk that you have to take. Sementara di Texas, seorang laki-laki yang digigit dan sempat diseret hiu akhirnya diselamatkan bapak mertuanya. I started swimming towards him, and then he jumped up out of the water saying, "Shark, shark, shark." And that's when adrenaline kicked in. I went right after him. Musim panas kali ini juga ditandai serangan mematikan, yaitu pada Juni terhadap seorang peselancar profesional di Hawaii, Tamayo Perry. Hawaii, Texas, dan South Carolina dikenal sebagai negara bagian bersuhu udara panas. Demikian juga dengan Florida, negara bagian yang setiap tahunnya mencatat serangan hiu terbanyak. Tapi dengan perubahan iklim, sebagian ahli mengingatkan hiu juga semakin bergerak ke utara yang cuacanya biasanya lebih sejuk. Apakah di pantai barat Amerika Serikat atau di pantai timur ke wilayah seperti New York dan kawasan New England. With climate change, the frequency of El Niños and large warming events like the warm blob or a marine heat wave has been increasing. And with those increases, the general temperature around this latitude has been going up and is expected to keep rising. And so this is what is really, we think, driving the sharks' shift in their distribution further north. Analis mencatat risiko serangan hiu relatif rendah dan ada cara untuk meminimalisasi kemungkinan paling serius. We all like to go in the ocean, and although the risk of being bitten by a shark is very low, there are some things that we can do to reduce the probability of being bitten and also to improve the outcome in the event that we encounter a shark that tries to bite us. And the single biggest thing that we can do is to always do our ocean recreation activities with other people. There's more safety in numbers, it reduces the probability of you being bitten, and if you are extremely unlucky and you get bitten, then there are other people around to help you. So a lot of the time when there's a shark bite incident, the severity of the outcome is determined by whether there's somebody close at hand to help the person that's injured. Selain itu, satu lagi saran bagi mereka yang melakukan wisata ke pantai adalah berenang selalu di saat ada penjaga pantai, karena mereka bisa memberikan pertolongan pertama bila memang terjadi serangan hiu. Dari Scarborough, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA.